Selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai, marilah kita mensalenkan HP kita masing-masing ya. Saya Dao, we would like to invite Saya Dao to start the Dhamma talk now. Okay, we will start by paying respect to Buddha, reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Yesterday, we have said from the samatha to vipassana with the anapana practice. So we will repeat for that briefly. So there are two practitioners. Number one is Asasa Basasa Kamika. Asasa Basasa practitioner or breathing practitioner. Number two is Jhana Kamika. Jhana practitioner or jhana worker. So breathing practitioner, first of all, he should practice breathe into elements. From the breathing, go to the body. Which is the place of asasa basasa. So practice materiality in the body. After that, change to mentality, change to nama, which is taking rupa as an object. After practicing nama rupa, trying to go to causes and effects, or dependent origination. Then, by seeing arising and perishing, contemplate as nature, dukkha, anatta. So, in this, if it is improved, the mind will see nibbana. Finally, will get arahatship. This is the way to practice for the breathing practitioner. Ya, jadi kita kemarin sudah sebutkan mengenai pelatihan samatha dan vipassana dengan latihan anapana. Jadi beranjak dari anapana melatih samatha vipassana. Jadi kita akan ajarkan kembali secara ringkas. Ada dua orang pelatihan. Ada dua cara pelatih. Yang pertama adalah asasa pasasa gamika. Itu adalah seseorang yang melatih dengan melatih nafas, setelah perhatian terhadap nafas, kemudian dilanjutkan setahap demi setahap ke tahapan yang lebih tinggi. Setelah itu, pelatih yang jenis kedua itu adalah jana gamika, artinya dia berusaha untuk mendapatkan jana, kemudian melatih bertahap ke pelatihan yang lebih tinggi. Jadi penjelasan mengenai asasa pasasa gamika, seorang yang melatih beranjak dari nafas. Jadi seorang pelatih tersebut itu memperhatikan nafas dan membuat nafasnya menjadi elemen. Dari nafas, kemudian dia latih melihat tubuhnya. Inilah yang disebut sebagai seorang pelatih asasa pasasa.
Setelah itu, pelatih tersebut itu melihat atau meditator itu melihat rupa yang ada di tubuh. Setelah dia melihat rupa yang ada di tubuh, kemudian melihat nama atau mentalitas yang mengambil rupa sebagai objek. Setelah dia berhasil melihat rupa dan nama, kemudian dia melihat sebab dan akibat. Kemunculan yang saling bergantungan. Jadi setelah itu dia melihat bahwasanya nama rupa dan juga sebabnya itu muncul dan lenyap. Dia renungkan sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Ketika dia melatih meditasi seperti demikian, ya pada akhirnya dia akan menjadi seorang arahat. So number 2 practitioner is jhana kamika, the one who do with the jhana. So jhana practitioner, jhana waka, we may say like that. So for the jhana practitioners, when they practice jhana or samatha, they have a discerned jhana factors arising in the heart. So they have known jhana factors or mental factors, they have already known. So if they want to change to vipassana, so he need to think in this way, where are jhana factors dependent on? Where are jhana factors dependent on? So the answer is jhana factors dependent on what means body, because jhana factors are arising in the body. Okay, I will say again. First of all, he will practice jhana factors. Jhana factors, those are nama. So it is a discerning mentality. So after that, where are those jhana factors dependent on? At that time, jhana factors are dependent on the heart or on the body. So the mind change to body, change to materiality. Like that, if you are knowing the book on the table, so from the book, you can change to the table because they are very near. So in the same way, after knowing jhana factors in the heart, you can easily change to heart, to the body. So at that time, you should practice materiality. So first of all, nama, mentality. Second, materiality. After practicing mentality, materiality, he need to think, what are the causes of materiality, mentality? So at that time, he will go to dependent origination, cause and effect. So after doing connection, cause and effect, he will do arising and perishing, contemplate as anicca, dukkha, anatta. So in this way, he can get arhatship. So
This is the way to practice from the Anapana jhana to the Vipassana. So this is mentioned in the commentary of this sutta. Ya, jadi orang yang melatih dengan cara yang kedua itu adalah jana gamika. Jadi meditator tersebut itu melakukan dengan jana. Pekerjaannya dimulai dari jana. Meditator yang sudah mendapatkan jana sebenarnya sudah melihat faktor-faktor jana di landasan jantung. Mereka sudah tahu apa itu faktor-faktor jana. Kemudian, jika meditator tersebut ingin melanjutkan vipassana, perlu berpikir di mana faktor-faktor jana ini bergantung. Di watu, artinya adalah di tubuh. Jadi faktor-faktor jana itu muncul di tubuh. Oke, saya akan ulang kembali. Seseorang meditator yang melatih dengan jana gamika, mereka melatih faktor-faktor jana. Jadi, faktor-faktor jana itu sebenarnya adalah nama atau mentalitas. Setelah itu, meditator tersebut merenungkan di mana faktor jana itu bergantung, di jantung atau di tubuh. Kemudian, pikirannya mengambil atau berpindah ke tubuh, melihat materialitas. Jadi contohnya, ketika seseorang mengetahui atau melihat buku yang ada di atas meja, kemudian setelah melihat buku, orang tersebut itu memindahkan perhatiannya ke meja. Itu sangat mudah, karena buku dengan meja itu sangat dekat. Demikian juga bagi seorang meditator yang sudah melihat faktor-faktor jana, mereka berpindah atau mengarahkan perhatiannya ke landasan di mana faktor-faktor jana itu muncul, yaitu di rupa, di tubuh. Jadi yang pertama, meditator itu melihat nama. Nama itu ya faktor-faktor jana atau mentalitas. Kemudian yang kedua, mereka melihat landasan dari faktor jana itu, yaitu rupa. Jadi mereka sudah melihat nama dan rupa. Setelah itu, mereka merenungkan apa sebab dari nama rupa ini. Kemudian mereka beranjak ke pelatihan melihat sebab dan akibat atau kemunculan yang saling bergantungan. Ketika mereka sudah melihat sebab-sebab dari nama dan rupa, kemudian mereka melihat nama dan rupa maupun sebab-sebabnya itu muncul dan lenyap. Mereka merenungkan anicca, dukkha, dan anatta. Kemudian secara berkala mereka terus berlatih hingga mencapai tingkat arahat. Jadi inilah cara pelatihan dari anapanasati, anapanajana sampai ke arahatat. Jadi sampai menuju ke arahataan. Jadi ini adalah penjelasan dari kitab komentar dari sutta ini. So you should note here, other saying Kayanupassana, discerning body as a body, not just a body, not just a kaya. So need to discern materiality. First way, breathing practitioner is first of all materiality. Second, mentality, taking materiality as an object. Third, cause and effect. Fourth, arising and perishing. It is a breathing waka. So jhana waka, jhana practitioner is first of all mentality. Second, materiality, where mentality dependent on. Third, cause and effect. Fourth, arising and perishing. So because of this, Kayanupassana is just a beginning stage. Doing with the breathing, it is only Kaya. But later parts, they have a materiality, mentality, cause and effect, arising and perishing. So
although they practice the whole, because of beginning points started with the breathing, it is called Kaya Nupassana Satipatthana. Not just practicing on the body. Ya, jadi perlu dicatat, Kaya Nupasana itu adalah melihat tubuh sebagai tubuh. Jadi sebenarnya bukan hanya tubuh, karena meditator jenis pertama itu Asasa Pasasa Gamika, itu meditator tersebut itu melihat awal-awal melihat nafas, kemudian rupa, kemudian melihat nama. Jadi melihat mentalitas yang mengambil rupa sebagai objek. Kemudian melihat nama dan rupa ini juga memiliki sebab yang mereka melihat kemunculan yang saling bergantungan, kemudian melihat muncul dan lenyap, merenungkan anicca, dukkha, dan anatta. Jadi ini adalah meditator jenis pertama. Meditator jenis kedua, itu Janagamika, berbeda. Yang pertama, mereka melihat mentalitas dulu. Mereka melihat nama dulu, yang di mana nama itu adalah faktor-faktor jana. Kedua, mereka melihat rupa, tempat faktor jana itu muncul, atau tempat atau landasan bagi faktor-faktor jana. Kemudian melihat ketiga, itu sebab-sebab. Jadi ini sebab, ini akibat. Kemudian yang keempat, melihat kemunculan dan kelenyapan. Jadi terdapat perbedaan meditator jenis pertama dan kedua. Jadi Kaya Nupasana itu sebenarnya hanya permulaan, di mana ketika seseorang berlatih Anapanasati, ya itu melihat materi atau rupa, setelah itu melihat nama, melihat sebab akibat, kemudian melihat kemunculan dan kelenyapannya. Jadi awal dari pelatihan nafas itu disebut sebagai Kaya Nupasana. If we say some details, especially according to Abhidhamma. So how many rupas in our body? So Abhidhamma learners already know, but for some new people, so there are 28 rupas, or 27 or 28 rupas in a body. So you need to discern, because our attachment can be different. Some people may attach to their skin color. Some people may attach to life faculty, being alive, like being fresh in the skin, in the body. So what are different types of materialities we should know? Into the eye, what is a special materiality? Like a camera taking every picture. So in the ear, there is one special materiality taking in the sound. So catching every sound. So what is it that? So in this way, you need to discern every materiality in the body. So by discerning in this way, you will understand there is no self in the materiality. So because some people may think self is in the brain. So some people may think self is in the heart. So in the brain, how many rupas you need to know. In the heart, how many rupas you have, you need to know. So by discerning materiality, you will know there is no self in the materiality. If we don't discern, if we keep just a block, so we may think there is a self inside.
So because of this, you need to discern all 27 or 28 rupas. Ya, jadi Kayanupasana itu sebenarnya bukan hanya melatih tubuh, tetapi juga secara bertahap yang melatih nama, sebab, akibat, muncul dan lenyap, begitu. Jadi secara detail, menurut Abhidhamma, Kayanupasana itu maksudnya kan melatih melihat tubuh. Jadi tubuh itu apa saja, terdapat 28 rupa. Jadi bagi mereka yang sudah mempelajari Abhidhamma, mereka sudah tahu ada beberapa rupa yang ada di tubuh ini. Jadi di tubuh ini ada 28 jenis rupa secara total. Ya, karena kenapa harus melihat seluruh rupa? Orang-orang itu berbagai jenis dan memiliki kemelekatan yang berbeda-beda. Ada yang melekat terhadap kulitnya, ada orang yang melekat terhadap faktor kehidupan, seperti selalu hidup. Ada orang yang melekat sesuatu yang segar di tubuhnya. Jadi di mata juga ada materi yang spesial di mana materi tersebut itu menangkap warna. Jadi seperti kamera. Jadi di telinga juga ada materi yang spesial untuk menangkap suara. Jadi jika seseorang meditator sudah melihat seluruh rupa yang ada di tubuh, berbagai jenis, ya secara total 28 rupa, maka dia akan memahami bahwasanya di tubuh itu tidak ada yang namanya jiwa, tidak ada yang namanya aku. Jadi orang yang memiliki pengertian salah mungkin berpikir bahwasanya, oh, jiwa itu atau aku itu ada di otak. Jadi jiwa itu mungkin ada di jantung. Oleh karena itu, perlu melihat dan memahami rupa apa saja yang ada di otak, rupa apa saja yang ada di jantung. Jadi setelah melihat rupa, berbagai jenis rupa, maka mereka akan memahami bahwasanya tidak ada yang namanya jiwa. Jadi jika melihat sebagai satu keutuhan tubuh, orang akan seolah-olah memiliki jiwa. Tetapi ketika melihat 28 rupa, maka mereka sudah tidak melihat satu keutuhan, tidak ada jiwa di sana. So after discerning a rupa, so your mind can change to nama. What is the connection rupa and nama? So nama is taking the rupa as an object, because you have done discerning a rupa with your nama. So because of this, have a connection with the rupa. Another thing is the nama is dependent on rupa. So because of this, have a connection. With a connection, you can go. For example, if you see flower, easy to see table, because table is another flower. If you see the table, easy to see flower, and the flower is on the table, like that. So you might need to see one thing deeply, so just can change according to connection. So because of this, after discerning rupa, so your mind need to shift to mind, which is taking rupa as an object. So how many nama? May say 33 types of nama, like one Cheta, 52 Chetasika. Nibbana also nama, but Nibbana is not the object of Vipassana. So 53 mental factors. We have 53 mental factors. So at one time, may have 35 at most.
35 mental factors, 34 or 32, at least 8 or 9 mental factors, 8 mental factors. So at least in one mind moment, 8 mental factors, at most 35 mental factors arising within us. Altogether, if altogether, all factors together, 53 mental factors. So you need to discern one by one. If you see something, what kind of materiality arises? If you listen something, what kind of materiality arises into the ear and into the heart? If you smell something, what kind of mentality arises into the nose and into the heart? If you eat something, what kind of mentality arises into the tongue and heart? If you touch something, what kind of mentality arises in the body and heart? If you just think, so what kind of mentality arises within your heart? So in this way, all factors you need to discern. So after knowing all mentality, what you will understand is no self in the mentality, because everything you have done, everything you have classified. So because of this, you will understand non-self view. Ya, jadi setelah melihat rupa yang ada di tubuh, ada 28 rupa, maka pikiran meditator tersebut itu bisa pindah ke nama atau mentalitas. Jadi apa koneksi antara rupa dan nama? Pertama-tama kan kalian sudah melihat rupa. Jadi pikiran yang mengambil rupa sebagai objek, itulah yang disebut sebagai nama. Nama itu mengambil objek. Jadi nama itu membeda-bedakan objek, nama itu mengambil objek. Jadi yang mengambil objek itu, yang mengambil objek 28 rupa itu adalah nama. Jadi tadi saya kasih contoh, jika melihat bunga yang ada di meja, setelah melihat bunga, akan sangat mudah untuk melihat meja, karena itu adalah hal yang dekat. Jadi bunga itu memiliki landasan, yaitu meja, tempat dia muncul, tempat dia menyanggah begitu. Jadi kita perlu melihat sesuatu secara mendalam dan lihat koneksinya. Setelah melihat rupa, 28 rupa, kemudian perhatiannya melihat mentalitas yang mengambil rupa itu sebagai objek. Jadi apa itu nama, apa itu mentalitas? Ya, secara total ketika seseorang meditator mengambil rupa sebagai objek, itu secara total ada 33 cita-cita. Jadi mungkin 32 faktor mental, ada 1 pikiran. Jadi 32 bentuk-bentukan batin, ada 1 pikiran. Jadi Nibbana sebenarnya juga adalah nama, tetapi Nibbana bukan objek dari anicca, dukkha, dan anatta. Tidak bisa divipassana. Setelah itu, faktor-faktor batin atau faktor batin atau bentuk-bentukan batin itu secara total ada 52. Jika mereka muncul, paling sedikit bentuk-bentukan batin itu dengan pikiran muncul berbarengan, paling sedikit itu 8 fenomena, paling banyak 35. Tetapi secara di total, semua bentuk-bentukan batin itu ada 52 jenis. Jadi perlu melihat satu persatu bentuk-bentukan batin. Setelah itu, ketika seseorang itu sedang melihat
nama apa yang muncul di mata dan di jantung. Jadi mentalitas apa yang muncul di mata dan di jantung. Ketika seseorang sedang mendengar, mereka juga melihat mentalitas apa yang muncul di telinga dan di jantung. Ketika seseorang mencium sesuatu, mencium aroma, dia juga melihat mentalitas apa yang muncul di hidung dan di jantung. Ketika seseorang mengecap suatu rasa, dia juga melihat mentalitas apa yang muncul di lidah dan di jantung. Ketika seseorang itu menyentuh sesuatu dengan tubuh, dia juga melihat mentalitas apa yang muncul di tubuh dan di jantung. Ketika kamu hanya sedang berpikir, apa yang muncul di jantung? Jadi, bentuk-bentukan batin apa yang muncul di jantung ketika kamu sedang berpikir? Apa faktor-faktor batinnya? Jadi, jika sudah melihat semua mentalitas, maka meditator tersebut itu akan menyimpulkan bahwasanya tidak ada yang namanya jiwa. Karena dia sudah mengklasifikasikan semua faktor-faktor mental, maka dia bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada diri. Dia menerima pandangan tidak ada diri, tidak ada jiwa. So after discerning nama and rupa, you understand this body. What is this body made of? So about the body, you have a right view already. But what is the causes? What are the causes of this body? So it is also a kind of self view may come to you. So some people thought created by someone. So it is not real cause, just their thinking, only just their view and their word, not reality. Because of being different from reality, we have to say it is a wrong view. So not created by someone. So another people may think there is no cause. No cause. This is called ahetuka deity. No cause. Actually have a cause. So people different personality they have because of different karma. So some people beautiful, some people ugly, or like that. Some people wealthy, some people poor, like that. So there are causes. So they cannot know easily because of this. Some people think no cause. So it is also not correct. Different from correct things, different from reality. So because of this, it is also wrong view. Some may take Visama Hetuka. Visama Hetuka is they believe it cause and effect, but they believe a wrong cause. So not correct cause. So some people may think, for example, by killing animal, by making puja with animals, so they think can reborn in a good destination. So it is not correct. It is a wrong cause. So because of this, if we cannot find a real cause, some people may have a creative view or no cause view or improper cause view
So because of this, need to find what are the causes. So how to find what the causes? So first of all, let's say the cause of materiality. So nearest cause is our food. Food is the cause of materiality. So if we don't eat, so materiality less and less. So have to eat gan and gan. Now, even in time, you may be weak like that. Because the food is far from, food is very far. So not much producing new materiality. So body start weak. Have to wait, breakfast. So mind also one cause. If the mind is happy, our body is changed. So the weather also one cause. Those are nearer, can easily know. Although can easily know, still thinking created by someone. So if created by someone, you should stay without eating like that. Well, no, very obviously. So, but these are nearest causes. Another cause is karma. So it is far, not nearer. Before we reborn in this life, especially. So to know that, we need to go to past. So to go to past, first of all, you need to discern nama rupa, especially internally, externally. So after doing mentality, materiality very well, you need to go past. So with the mind, with the knowledge. So knowledgeable person, practitioner can go to past. So in this way, you should go until into the mother womb. At that time, you should incline your mind. These are effects. So must have causes. Wishing to see the causes, you need to go to past. So in the near-death moment of a previous life, some mentality appear, some karma appear in that moment. So the object of that mentality is the karma, what you have done. So at that time, you will see what is your karma. So after that, you make a connection. So in this way, you can find the cause, main cause, which is karma. So there are some other causes. When you have this karma, because of avijja, not knowing truly in the past, dana, craving, upadana, clinging. Another one is sankhara. Sankhara is the other mental factors associating with the karma, chedana. So the other causes of mentality is object also the cause. Without object, our mind cannot arise. Heart, especially heart base, mainly heart base. Without heart base, mentality cannot arise. Association mental factors. When a mental factor arise, not just one, at least 8, at most 35. So they arise together. So association mental factor, they are also cause and effect for each other. Without
being together, just alone, they cannot arise. So about what are the causes? So for the rupa, food, weather, mind, karma. Avijja, craving, avijja, ignorance, dana, craving, upadana, clinging, karma is a karma, sankhara, some other factors associated with the karma. For the mentalities, some other causes are object, heart base, especially, mainly. Also eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, also the cause of a mentality. Association mental factors, etc. It is not all something you need to practice only. If you want to know all causes, all effect, you should try to learn Bhatana. So you will know that how we consider as a cause and effect. There is a two Dhamma. So if you can connect with the 24 Pachayas, 24 Pachayas in the Bhatana, Hetu Pachayo, Aramana Pachayo. So at least with one Pachaya, if you can contact or connect, so it is a cause and effect. So cause and effect is more than the way you think. So if you can connect one of 24 Pachaya with one of 24 Pachaya, or with the sum of 24 Pachaya, it is called cause and effect. Like our relatives. What is a relatives? Must have a blood connection. According to Buddha's teaching, we need to know very detailed about the relatives. Because for the bhikkhus, if the ones are relatives, we can ask something. Please offer me something. So we need to know very surely this one our relatives or not. So if so, how to consider about the relatives? So above 7 generation, below 7 generation. If within these, we call relatives. According to Myanmar, above we call ba, bo, baby, ben, bong, bo. Like that. According to your language, you should find. So for the below, like it started from the sun. So I cannot say in English. So like a son, grandson, like that. So if within these 7 generations, above and below, this is relatives. If someone is more than that, so not relatives. So for example, our uncle and me, how to do connection. Uncle and me not connected directly. First of all, my mother and me connection, because I'm coming in from my mother. So my mother and me, this is one connection. My mother and her mother is one connection. Okay. Her mother and my uncle, because the uncle is coming in from my grandmother. So one connection. Uncle is within 3. So because of within 3, it is relatives. If you need to, if you go more than 7,
It is not relatives. So Anke and me is three connection we have to do. So yeah, so people say cause and effect. How we will consider as a cause and effect? You need to find the two Dhamma and trying to connect with the 24 Bhajya, or one of the 24 Bhajya, some of the 24 Bhajya. If you can connect with the 24 Bhajya, so it is a cause and effect. So for the practitioner, just to be enough to go to Nibbana, you may not need to do all, but some are important causes you need to do. So if so, you may ask, what are important causes? So, for example, everybody may have this thinking: is it their past life or not? Have a connection or not? Past life to this life. Is it their future life or not? If I do meditation or listening in Dhamma, what will be in the future? Because these are we need to know. If there is no future life, we may not meditate so long like that. So we may not get suffering so much. So because of having in this view, there is a result of good deeds. We have to do good deed. If there is no future, we may not do that. So we will stay easily. And because of this, some of cause and effect we need to know. So, but how much we need to know? This is another question. So now you may only know how we will consider cause and effect. Okay, so you need to do that. Okay, for the translators. Okay. Ya, setelah sudah melihat nama dan rupa, maka orang tersebut itu sudah tahu apa yang disebut sebagai tubuh ini. Tersusun dari apa saja, tersusun dari rupa apa saja, nama apa saja. Tetapi mereka belum melihat sebabnya. Dari mana nama dan rupa ini datang. Jadi mereka bisa mempunyai pandangan salah lagi. Bisa datang lagi pandangan akan adanya diri atau adanya jiwa. Atau mereka berpikir bahwasanya, oh, nama dan rupa ini muncul sebabnya dari diciptakan oleh makhluk yang berkuasa. Jadi ini satu sebab yang mereka percayai dengan cara yang salah. Jadi orang lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpikir bahwasanya, oh, nama dan rupa ini tidak ada sebab sama sekali. Itu yang disebut sebagai ahetuka diti. Tetapi sebenarnya ada sebab dari nama dan rupa ini. Jadi ada sebab dari mengapa seseorang itu cantik, mengapa seseorang itu jelek. Ada sebab kenapa seseorang itu miskin, ada sebab kenapa seseorang itu kaya. Hal-hal ini terjadi karena ada sebab-sebab yang bersesuaian. Tetapi karena mereka tidak bisa membedakan sebab-sebabnya, tidak bisa mengetahui apa sebabnya, maka mereka mempercayai bahwasanya tidak ada sebab. Ini adalah cara pandang yang kedua yang salah. Setelah itu yang ketiga adalah wisama hetuka. Ini juga adalah cara yang salah. Mereka percaya bahwasanya ada sebab akibat, tetapi sebabnya yang mereka percaya itu sebab yang salah. Contohnya bagaimana? Jadi orang-orang di zaman sekarang yang mungkin percaya bahwasanya dengan membunuh makhluk hidup, membunuh binatang, kemudian melakukan puja dengan daging binatang tersebut itu bisa membawa pada kelahiran di alam yang bahagia. Jadi mereka melakukan puja dengan daging binatang dengan berharap bahwasanya dengan puja demikian mereka bisa terlahir di alam yang bahagia. Tetapi sebenarnya
ini tidak benar. Jadi itu sebab yang salah. Inilah yang disebut sebagai wisama hetuka. Jadi kita perlu mencari sebab yang benar. Jadi sebab-sebab yang salah itu mereka percayai, ya mereka tidak bisa menemukan sebab yang benar. Mereka mempercayai bahwasanya pandangan ada yang namanya pencipta. Ini mempercayai sebab yang salah, kemudian ada yang percaya bahwasanya oh, semua itu tanpa sebab. Nama rupa itu tanpa sebab. Ini juga salah. Kemudian ada yang percaya bahwasanya percaya terhadap penyebab yang tidak sesuai. Jadi oleh karena itu perlu mencari sebab yang asli. Bagaimana caranya? Jadi kita perlu merenungkan rupa itu, ya penyebab yang dekat adalah makanan. Jadi contohnya kalau kita tidak makan, maka materi yang muncul, rupa yang muncul itu akan berkurang dan berkurang. Jadi contohnya sekarang sudah malam. Ya, banyak yogi sudah lemas karena makanan yang terakhir dimakan itu waktunya sudah cukup jauh. Jadi materi atau rupa yang dihasilkan dari makanan itu semakin berkurang dan berkurang sehingga menyebabkan lemas. Jadi perlu menunggu hingga waktu sarapan besok pagi. Jadi penyebab yang lain adalah jika seseorang memiliki pikiran yang bahagia, maka rupa yang dihasilkan juga akan berubah. Kemudian cuaca juga merupakan satu sebab. Jadi jika cuaca tertentu itu akan menyebabkan kemunculan rupa yang berbeda-beda. Jadi ini adalah penyebab yang mudah diketahui. Tetapi masih saja ada orang yang salah berpikir bahwasanya ada makhluk yang berkuasa yang menciptakan tubuh ini. Jadi bagi mereka yang mempercayai hal-hal yang salah, mereka perlu mencoba. Coba jangan makan. Jadi coba lihat rupanya berbeda enggak ketika tidak makan. Gitu. Jadi penyebab yang jauh dari rupa itu adalah kama. Itu agak jauh sebelum dari kehidupan ini. Jadi rupa itu muncul karena kama juga. Jadi untuk mengetahui kehidupan yang lampau, kita perlu melihat nama dan rupa secara internal dan eksternal. Dengan cara yang baik, melihatnya berkali-kali. Setelah itu, mengarahkan pikirannya ke kehidupan lampau. Seorang meditator tersebut atau seorang yang terpelajar, mereka bisa melihat ke masa lampau. Jadi, meditator tersebut itu menginklinasikan pikirannya ke rahim ibu. Jadi, nama rupa di rahim ibu itu, momen pertama, itu merupakan hasil. Merupakan hasil, jadi penyebabnya apa? Kemudian dia melihat di kehidupan lampau, di dekat kematian, ada objek yang muncul. Objek itu muncul berlandaskan pada kama yang dibuat orang itu. Kama yang menyebabkannya. Jadi, penyebab utamanya adalah kama. Jadi, juga terdapat awija, tanha, upadana, sangkara, dan upadana, kama. Begitu. Jadi, di waktu itu juga ada awija, itu tidak mengetahui secara benar, ada tanha, kemelekatan, ada upadana, itu kemelekatan yang kuat, ada kama, kama itu cetana atau kehendak. Jadi sebab lain dari nama atau pikiran itu adalah kenapa pikiran bisa muncul? Karena pikiran selalu mengambil objek. Maka objek itu adalah salah satu sebab kemunculan dari pikiran. Pikiran juga butuh landasan, oleh karena itu ya sebab dari pikiran itu adalah landasan. Karena jika ada landasan baru pikiran bisa muncul. Setelah itu bentuk-bentukan batin yang berasosiasi. Karena pikiran itu muncul paling sedikit 8 faktor mental beserta pikiran. Paling banyak 35 bentuk-bentukan batin dan pikiran. Jadi asosiasi
bentuk-bentukan batin itu perlu dilihat karena itu juga adalah sebab kemunculan dari pikiran. Jadi pikiran itu tidak bisa hanya satu muncul. Mereka selalu berasosiasi dan asosiasinya itu menjadi penyebabnya, penyebab kemunculan dari pikiran. Mengenai apa sebab dari rupa, ya kita sudah ketahui makanan itu sebab dari rupa, temperatur atau cuaca, pikiran, dan kama. Jadi, awija, tanha, upadana, sangkara, dan kama itu juga satu sebab untuk mentalitas bisa muncul. Jadi, untuk mentalitas, penyebab yang lainnya itu adalah landasan jantung, landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan tubuh. Jadi, mentalitas juga bisa muncul di 6 pintu. Asosiasi faktor batin atau bentuk-bentukan batin itu juga satu sebab kemunculan mentalitas. Jadi kamu perlu latih sendiri. Jika kamu sudah tahu semuanya, maka kamu bisa melihat atau melatih padhana. Jadi padhana itu adalah pelatihan untuk mencari sebab-sebabnya secara lengkap. Jika kamu ingin tahu semua sebab-sebab, maka kamu perlu melatih padhana. Jadi, terdapat 24 jenis pacaya. Ini adalah satu koneksi. Satu jenis koneksi sebab dan akibat. Jika bisa koneksikan sebab akibat dalam 24 pacaya, maka bisa mengetahui semua sebab-sebab. Tetapi 24 pacaya ini di luar pemahaman pemikiran yang direnungkan begitu. Bukan sesuatu yang bisa dinalar. Jadi di luar pemikiran biasa. Perlu mempelajari 24 pacaya ini. Mengkoneksikan satu dengan yang lainnya. Jadi sebenarnya apa itu koneksi? Jadi tadi saya udah kasih contoh. Kalau misalnya ada sanak keluarga. Kenapa disebut sebagai sanak keluarga? Karena ada koneksi darahnya. Jadi kita perlu mengetahui secara pasti. Menurut ajaran Buddha, menurut Vinaya, seorang biku itu boleh meminta kebutuhan kepada sanak keluarganya. Jadi bagaimana mempertimbangkan seseorang itu adalah sanak keluarga. Itu perlu diketahui secara pasti. Karena kalau bukan sanak keluarga, tidak boleh meminta kebutuhan. Jadi bagaimana bisa menentukan itu adalah sanak keluarga? Itu adalah 7 generasi di atas, 7 generasi ke bawah. Jadi jika lebih dari itu, maka bukan sanak keluarga lagi. Jadi contohnya, tadi saya sudah bilang kalau misalnya pamannya itu sama sekali tidak ada koneksi dengan saya dong. Tetapi untuk membuat koneksi, ya saya tahu dengan ibunya, karena saya tahu datang dari maksudnya dilahirkan oleh ibunya, itu satu koneksi. Setelah itu ibunya dengan neneknya itu satu koneksi. Setelah itu neneknya yang melahirkan pamannya, itu koneksi yang ketiga. Sehingga saya tahu dengan pamannya itu memiliki 3 koneksi, memerlukan 3 koneksi. Jadi di dalam lingkup 3 koneksi, maka itu disebut sebagai sanak keluarga. Jadi jika lebih dari itu bukan sanak keluarga, jika lebih dari 7 koneksi bukan sanak keluarga. Jadi orang ingin melihat sebab dan akibat. Mereka perlu melihat 24 pacaya, satu koneksi dengan koneksi yang lainnya, atau beberapa koneksi sekaligus. Jadi seorang yang melatih diri atau seorang meditator itu perlu melihat sebab-sebab secukupnya untuk mencapai nibbana. Jadi penyebab yang penting itu perlu dilihat, perlu diketahui. Jadi mungkin muncul pertanyaan, apa itu penyebab yang penting yang diperlukan untuk diketahui? Jadi koneksi antara kehidupan lampau, kehidupan mendatang. Jadi jika tidak ada kehidupan mendatang, ya mungkin kalian tidak akan datang mendengarkan Dhamma, tidak akan bermeditasi, tidak akan capek-capek bermeditasi, ya banyak sakit di tubuh,
Tetapi karena ada kehidupan mendatang, maka seseorang itu mendengarkan Dhamma, berlatih meditasi, begitu. Jadi apa hasilnya? Ya, itu ada di kehidupan mendatang. Jika tidak ada kehidupan mendatang, ya mungkin kamu nggak perlu sakit-sakit bermeditasi. Jadi kalau tidak ada kehidupan mendatang, mungkin semua orang itu akan tinggal dengan seperti dengan lalai begitu. Tinggal dengan lalai dengan cara yang mudah, bersenang-senang. Tetapi sebenarnya ada kehidupan mendatang. Jadi perlu mempertimbangkan sebab dan akibat. Time is up. We should stop here. We will share merit. Repeat after me. Idame punyam Idame punya asawakayam asawakaya awahang hodu. wahantotu Idame punyam idame punya naivanasa nibanasa pacayo pacayo hodu. hotu Mama punya bagam mama punya bagam sabha sadanam sabha satanam bhajemi bhajemi tesave te sabe nesamam me sama punya bagam punya bagam lavantu sarum sarum sarum